Bismillah, selamat datang di channel SPTKU, channel tur sepatu. Kali ini kita tur sepatu lokal lagi ya dari brand Ardiles kali ini dengan artikel Elmore. Seperti biasa sebelum ke sepatunya ke boxnya dulu ya. Untuk boxnya dia dominan warna orange ya. Bagian atas di sini ada branding Ardilesnya seperti ini, ada tagline-nya juga Go for it. Bagian bawah di sini ada website si Ardilesnya. Bagian depan di sini lebih ke polosan aja, ada branding Ardiles dan ada strap warna abu ya di bagian bawahnya. Sebelah kanannya ada keterangan Ardilesnya dan ada stripe-nya juga. Dan untuk sebelah kiri di sini ada tagline-nya Go for it, ada lubang ventilasi juga dan ada stiker. Stikernya seperti ini ya. Bagian atas ada keterangan Elmore-nya. Kemudian di sini ada ukuran sepatunya di 43 dengan cm 27,5 cm dan ada silhouette sepatunya seperti ini. Silhouette-nya. Bagian belakangnya lebih ke polosan aja ya, hanya ada strap abu di bagian bawah. Dan untuk bagian paling bawah boxnya di sini ada environment policy-nya bahwa box ini recycle ya, keren. Oke, itu untuk boxnya. Untuk isi boxnya di sini ada kertas pembungkus standar ya, kertas buram, tapi dia cukup tebal. Cuman di sini dia lebih ke polosan aja, nggak ada detail apapun di kertas pembungkusnya. Langsung aja ke sepatunya. Oke, ini dia sepatunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ardiles karena sudah mengirimi saya sepatu ini ya. Kemudian untuk retail harga dia di Rp339.800. Dari segi desain dia condong ke sepatu retro running ya, dengan sentuhan casual dan modern juga. Cocok lah untuk sepatu bapak-bapak karena isinya juga empuk. Oke, itu mungkin sekilas sepatunya. Sekarang kita ke detail sepatunya. Pertama untuk area frame di sini dia menggunakan material mesh ya. Meshnya dia warna abu, cukup breathable juga. Untuk bagian mudguardnya dia menggunakan synthetic leather seperti ini dengan finishing warnanya kayak ke hijau-hijauan gitu, abu lah, mungkin abu ke hijau-hijauan. Sini juga masih ada tema-tema garis, rame ya, cukup rame ya. Untuk sip mudguardnya di sini juga dia di printing. Uniknya kalau di sini dia timbul ya, kalau di sini dia lebih ke printingan aja ya, kelihatan ya. Kalau ini dia aksen garis-garisnya timbul. Itu untuk mudguardnya. Kemudian untuk stay-nya dia di overlay ya, tadi leathernya di overlay ke bagian meshnya, jadi stay-nya dia nyambung sampai ke bagian medial seperti ini. Kemudian untuk eyelet-nya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eyelet. Dan untuk eyelet-nya dia standar ya, polosan aja, nggak ada ring atau nggak di stitching. Untuk laces-nya dia bentuknya pipih dengan warna abu. Kalau kita lus-lus cukup halus ya, nggak terlalu kasar juga. Untuk agletnya dia polosan seperti ini, standar ya. Di atas ini ada handtag tadi ya, untuk keterangan si harga retailnya. Ke bagian bagian tang luar di sini dia menggunakan material mesh juga ya, cuman dia di overlay dengan material synthetic leather. Untuk synthetic leathernya dia di emboss seperti ini ya, jadi ini timbul ada keterangan Ardiles since 1950. Ini salah satu brand lokal legend juga. Bagian tengah sini ada lace lock seperti ini. Bagian bawah juga di sini sudah menggunakan mesh ya. Untuk tang bagian dalam dia menggunakan material fabric warnanya abu. Untuk paddingannya dia tipis ya, hampir nggak ada padding. Ada keterangan si ukuran sepatunya juga di bagian tang dalam. Untuk material lining di sini masih menggunakan fabric juga sama ya, dan paddingannya dia cukup tebal. Kalau kita pegang cukup halus ya untuk si liningnya, dan bukaannya dia cukup sempit sih, nggak terlalu lebar, jadi agak effort kalau mau masukin kakinya mesti dibuka dulu. Bagian dalam ada kertas pengganjel
standarnya seperti ini. Untuk insole-nya bisa dilepas nggak? Oh, nggak bisa dilepas untuk insole-nya. Insole-nya bagian atasnya dia finishing mesh ya, seperti ini. Ada branding RD-less-nya juga di bagian heel, dan kalau kita pencet ini nyoy, tapi nyoy-nya dia lebih ke gembos dan cukup tebal kalau dipencet-pencet ya. Oke, itu untuk bagian interiornya. Oh ya, untuk cushion interiornya dia agak sedikit kasar sih, tapi masih apa namanya cukup tebel lah gitu ya. Untuk si cushionnya kayak ada paddingannya dikit. Mudah-mudahan enak lah nanti kalau dipakai ke kakinya. Itu untuk interior. Ke bagian medialnya di sini rame ya, menggunakan material synthetic leather. Kemudian untuk aksen garis-garis tarikan seperti ini dia di printing ya, di leathernya seperti ini, dan ada stripe si RD-less-nya kurang lebih seperti ini ya. Sini juga sama, dia leather tapi di printing. Ke bagian collar dia menggunakan mesh. Untuk heel counter di sini juga masih menggunakan mesh. Cukup kokoh untuk si heel counternya kalau dipencet. Di sini juga ada semacam apa namanya TPR ya. Dia dengan aksen bulat-bulat seperti ini. Ada keterangan RD-less-nya di bagian belakang. Di sini juga sama ya, masih menggunakan semacam plastik itu, tapi di sini dia finishingnya glossy. Ini kelihatan ya, ini glossy. Di sini juga glossy, di sini lebih kedap. Di sini dia menggunakan material mesh. Keren ya, rame pisan. Oke, untuk bagian lateralnya sama, dia masih menggunakan material synthetic leather. Cuman bedanya di sini dia timbul untuk detail-detailnya. Kalau di sini kan dia di printing aja ya. Kalau di sini dia lebih nonjol aja, kelihatan gitu detail aksen 3D-nya. Kelihatan ya. Dan di sini juga ada stripe si RD-less-nya. Kalau sekilas dilihat ini mirip dengan sepatu Asics, kurang lebih ya. Jadi alternatif yang pengen Asics bisa beli RD-less Elmore ini, dan harganya juga dia cukup terjangkau. Oke, itu untuk uppernya. Ke bagian midsole dia menggunakan material pilon seperti ini ya. Ini cukup empuk kalau kita pencet, tapi empuknya nggak yang lebay ya, dia masih ada ngelawan juga si empuknya, jadi boncinya cukup dapat. Untuk desainnya di sini ada aksen 3 dimensi seperti ini ya, keren. Ke bagian seng dia lebih ke polosan aja, bagian belakang juga sama, masih ada semacam tarikan seperti ini, garis seperti ini, dan di ujung sini dia di finishing dengan warna hijau, tapi hijaunya dia gradasi ya, dari tua sampai ke warnanya warna off-white seperti ini. Oke, untuk bagian outsole-nya di sini dia sudah menggunakan rubber ya, tapi rubbernya minim, hanya di bagian tok sama si heel-nya aja. Kalau bagian tengah sini dia masih menggunakan pilon. Untuk detailnya seperti ini, bulat-bulat, ada bentuk segitiga, di sini juga sama ya. Bagian tengah di sini dia cowok, di sini juga sama cowakan. Nah, kelihatan ya, ada perbedaan level. Oke, itu untuk detail sepatunya. Sekarang kita ke jahitan dan finishingnya. Untuk jahitannya, sini rapi ya. Bagian ST, sini cuma ada misnya dikit lah, agak encong. Sini oke, cukup rapi. Sini juga sama, rapi ya. Bagian belakang juga oke. Mantap. Untuk lem-leman
Ada beberapa yang melebar, tapi karena warnanya abu jadi nggak kelihatan. Oke, itu yang kanan. Kita coba yang kiri. Yang kiri juga ada sih yang numpuk-numpuk ya jahitannya, tapi minor. Sini juga sama, mepet-mepet. Minor lah ya. Bagian sini aman, bagian belakang juga dia aman, Jaya Sentosa. Untuk lem-leman juga sama ya, cukup rapih, keren. Oke, itu untuk finishing jahitannya. Sekarang kita ke bobot sepatunya. Bobot sepatunya, satu sepatu di 238 gram, dua sepatu di 400-an, nggak nyampe 500 gram. Jadi ini sepatunya ringan pisan, cocok lah untuk walking gitu ya, tapi untuk lari kayaknya enggak. Oke, itu untuk bobot sepatunya. Sekarang ke coba sepatunya. Mari kita coba. Oke, coba sepatu kali ini saya menggunakan kaos kaki yang cukup tebal, kemudian tipe kaki saya depannya agak lebar dan panjang kaki di 26,5 cm, serta selisih antara insole dan panjang kaki di 1 cm. Pertama, untuk fitmentnya, sepatunya cukup ringan saat dipakai ke ruangan. Di area depan kaki masih aman, dan bagi si kaki lebar, sepatu ini cukup memanjakan karena menghadirkan toe yang cukup lebar. Walaupun ringan, sepatunya cukup stabil saat digunakan, dan soal ukuran dia true to size ya. Untuk breathability, material meshnya cukup ngasih sirkulasi udara yang baik ke kaki. Dengan lapisan meshnya yang cukup tipis, kaki masih bisa bernapas dengan baik. Namun sayang, komposisi meshnya masih kalah sama leathernya, tapi masih tetap nyaman dan stylish saat digunakan. Dan untuk keempukannya, empuk pilonnya cukup terasa saat digunakan, terutama di area heel, namun kurang terasa pada sol bagian depannya. Sedikit kurang bonci saat digunakan, ditambah feel insole-nya yang berasa gembos di material foamnya. Namun untuk aktivitas harian seperti ngantor atau nongkrong masih tergolong cukup nyaman. Oke, terima kasih. Itu hanya opini pribadi saja. Kita balik lagi ke meja. Oke, cukup sekian untuk tur sepatu kali ini, Ardiles Elmore. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa lokal lebih baik.